45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Kusno Sosrodihardjo. Nama itu adalah nama kecil atau nama lahir dari sosok yang kini kita kenal sebagai Soekarno atau Bung Karno. Bung Karno terlahir di Surabaya pada 6 Juni 1901. Hari lahirku ditandai oleh angka serba 6, tanggal 6, bulan 6. Demikian Bung Karno bertutur pada Siti Adams yang menulis biografi Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat. Ia juga dikenal sebagai putra sang fajar karena lahir saat fajar sedang menyingsing. Kelahiran Bung Karno juga bersamaan dengan meletusnya Gunung Kelut. Ini ia sampaikan di buku biografi yang ditulis oleh Cindy Adams. Bung Karno adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan. Soekarno memiliki beberapa orang istri. Mereka adalah Fatmawati, Hartini, Ratnasari Dewi, Kartini Manopo, Haryati, Yurike Sanger, dan Heldi Jafar. Selain itu, Bung Karno juga dikenal memiliki dua istri lainnya. Ada nama Utari, juga Inggit Karnasi. Di beberapa film tentang Soekarno sempat menyinggung sosok-sosok tersebut. Bung Karno sebagai seorang pemimpin besar revolusi dikenal dekat dengan sejumlah tokoh dari luar negeri. Satu di antaranya adalah Che Guevara. Saat Che Guevara bertandang ke Indonesia, ia sempat mengunjungi Candi Borobudur. Dan kemudian beberapa tahun setelah itu, Bung Karno mengunjungi Kuba. Di sana ia bertemu dengan Fidel Castro dan Che Guevara. August 45, Bung Karno dikenal memiliki narasi-narasi besar tentang kebangsaan, tentang keindonesiaan. Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Mengenal lebih dekat pernikahan Bung Karno. Soekarno memang dikenal sosok yang karismatik. Wajahnya tampan, bicaranya memukau. Ia adalah singa podium yang piawai bermain kata-kata saat berpidato. Karisma itulah yang sangat mungkin memikat 9 orang wanita sehingga mereka rela dinikahi sang putra fajar. Kalau kita lihat dari pernikahan dengan beberapa istrinya, ada perbedaan usia yang mencolok antara Soekarno dengan istrinya. Mari kita mengenal lebih dekat 9 istri Bung Karno dan pernikahannya tersebut. Siti Utari Cokro Aminoto. Ia lebih akrab dipanggil Utari. Ini adalah istri pertama Bung Karno. Mereka menikah pada tahun 1920. Ketika itu Soekarno berusia 19 tahun, sedangkan Utari baru 16 tahun. Dari nama Utari kita tahu bahwa ia adalah anak tokoh pergerakan Indonesia Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto. Ketika Soekarno sekolah di Sekolah Tinggi Teknik Surabaya, ia tinggal di rumah Cokro Aminoto. Disinilah ia berjumpa dengan Utari, hingga akhirnya mereka pun menikah. Soekarno yang kemudian kuliah di Bandung membuat hubungannya dengan Utari merenggang.
Terlebih, Soekarno muda justru jatuh hati kepada ibu kosnya, Inggit Garnasih. Pendek cerita, Bung Karno dan Utari bercerai secara baik-baik pada Desember 1922. Soekarno pun menemui Cokro Aminoto. Inggit Garnasih ini adalah istri kedua Soekarno. Kisah cinta Soekarno dan Inggit sesungguhnya adalah cerita cinta yang rumit. Betapa tidak, keduanya masih sama-sama terikat hubungan pernikahan. Toh akhirnya hubungan ini menjadi mudah hingga Soekarno menikahi Inggit. Saat Soekarno di Bandung, Inggit masih bersuamikan seorang tokoh Syarikat Islam Indonesia bernama Sanusi. Sedangkan Soekarno masih suami dari Utari. Inggit merupakan ibu kos Soekarno. Soekarno secara jantan menyampaikan keinginannya kepada suami Inggit. Walhasil, Haji Sanusi menceraikan Inggit. Akhirnya, Bung Karno pun menikahi Inggit pada tahun 1923. Selisih umur keduanya 15 tahun. Ya, Inggit jauh lebih tua 15 tahun dari Soekarno. Soekarno membuat pengakuan bahwa Inggit pernah sangat marah kepadanya. Saat itu Bung Karno menemani seorang teman ke rumah Geisa. Sekembali di rumah, Inggit mengamuk seperti orang gila. Dia berteriak-teriak kepada aku. Barang-barang terbangan dan sebuah cangkir mengenai pinggir kepalaku. Demikian pengakuan Soekarno pada Cindy Adams yang tertuang di buku Soekarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Inggit merupakan perempuan yang menemani Soekarno ketika berada dalam pengasingan di ND. Soekarno dan Inggit bercerai pada 1943. Pemicunya, saat Soekarno diasingkan ke Bengkulu, ia menaruh hati pula pada Fatmawati. Fatmawati, istri ketiga Soekarno. Ia bernama asli Fatimah. Ia menikah dengan Bung Karno pada 22 Agustus 1943 hingga pernikahan itu berakhir pada tahun 1970. Dialah sosok yang dikenal sebagai penjahit bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi. Bila Inggit menjadi perempuan yang mendampingi perjuangan Soekarno untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia, maka Fatmawatilah sang ibu negara. Saat dinikahi, Fatmawati berusia 20 tahun, sedangkan Soekarno 42 tahun. Dari rahim Fatmawati inilah kemudian lahir anak-anak Soekarno yang menjadi tokoh saat ini. 5 anak itu adalah Muhammad Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra. 2 hari setelah Fatmawati melahirkan Guru Soekarno Putra, Bung Karno kemudian meminta izin untuk menikahi Hartini. Oke sobat, demikian dulu pembahasan kita mengenai istri-istri Soekarno. Pada episode selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai istri Soekarno yang bernama Hartini hingga yang terakhir. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung kami dengan subscribe, share, dan komen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hartini. Hartini adalah janda kedua yang menjadi istri Soekarno setelah Utari. Ia dinikahi Soekarno pada tahun 1953 saat usianya 29 tahun. Wanita kelahiran Ponorogo
20 September 1924 itu sudah memiliki 5 anak saat menjadi istri Soekarno. Pernikahan ini menimbulkan kecaman publik. Dikabarkan, Fatmawati sang ibu negara pertama sempat meninggalkan istana. Tapi Bung Karno bergeming. Hartini disebut-sebut berperan penting dalam menjalin hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dari pernikahan kontroversi ini, Hartini dan Soekarno dikaruniai 2 orang anak, Bayu Soekarno Putra dan Taufan Soekarno Putra. Hartinilah yang mendampingi Soekarno saat Bung Besar mengembuskan nafas penghabisan pada 21 Juni 1970 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kartini Manopo. Seumpama operasi intelijen, pernikahan Soekarno dengan Kartini Manopo dilakukan diam-diam, clandestine. Saat itu, Soekarno masih sebagai suami dari Fatmawati dan Hartini. Kartini Manopo menikah dengan Soekarno pada 1959. Ia merupakan model dan mantan pramugari. Soekarno yang menggemari karya seni, utamanya lukisan, terpikat oleh lukisan diri Kartini Manopo yang digambar atau karya dari Basuki Abdullah. Kartini Manopo berasal dari keluarga yang terpandang dan berpendidikan. Dari pernikahannya dengan Soekarno, Kartini Manopo melahirkan seorang putra bernama Toto Suryawan Soekarno Putra. Oke sobat, demikian dulu pembahasan kita mengenai istri Soekarno, Hartini, dan Kartini Manopo. Saksikan video selanjutnya yang akan melanjutkan tentang istri-istri Soekarno lainnya. Jangan lupa untuk subscribe dan terima kasih. Ratna Sari Dewi. Inilah sosok istri Soekarno yang sangat fenomenal, bahkan sensasional. Wanita Jepang bernama asli Naoko Nemoto itu membuat Presiden Soekarno jatuh hati saat keduanya bertemu di Jepang pada Juni 1959. And when and how did you meet President Sukarno first? When my husband made a state visit to Tokyo and to Japan on 1959 on June, and then I met him in one tea party. Naoko Nemoto sempat dikabarkan bahwa ia adalah sosok geisha. Namun, pada beberapa kesempatan, ia membantahnya. Ia dinikahi Soekarno pada 3 Maret 1962 saat usianya masih 19 tahun. Naoko Nemoto kemudian menjadi WNI dan berganti nama menjadi Ratna Sari Dewi. Dari pernikahannya dengan Ratna Sari Dewi, Soekarno memiliki anak yang diberi nama Karina Kartika Sari Dewi Soekarno. Ratna Sari Dewi beberapa kali terlibat dengan perkara hukum. Salah satunya, ia menggugat bekas orang kepercayaannya terkait kepemilikan harta. Ketika itu, sejumlah harta Dewi dititipkan kepadanya. Yang paling heboh adalah keberaniannya difoto vulgar dalam sebuah buku foto. Buku itu kelak dilarang terbit di Indonesia. Buku fotografi itu berjudul Madame di Suga. Ratna Sari Dewi
dipotret vulgar untuk buku itu di usianya yang sudah 53 tahun. Tapi saat itu ia disebut-sebut masih sangat cantik. Pada 1974, saat usianya 34 tahun, ia juga pernah melakukan hal serupa. Hanya saja saat itu fotonya tampil untuk sebuah majalah. Menurut Tempo, setelah menjadi janda Soekarno, Dewi dekat dengan sejumlah pria. Ada banker Spanyol dan ada pula pria-pria kaya lainnya. Begitulah Ratna Sari Dewi. Sosoknya masih terlihat anggun di usia senjanya. Ia dekat dengan kontroversi. Ia memikat Bung Karno di usianya yang masih sangat remaja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saksikan video-video selanjutnya di channel Biografi Para Tokoh. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Yurike Sanger. Cinta memang tak kenal usia. Siapa sangka Bung Karno justru jatuh cinta kepada remaja SMA bernama Yurike Sanger. Tahun 1963, Yurike menjadi anggota Bhinneka Tunggal Ika untuk sebuah upacara bendera. Barisan Bhinneka Tunggal Ika berisi anak sekolah yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyambut tamu. Mereka menggunakan pakaian adat Nusantara. Di sanalah Bung Besar menemukan wanita yang kelak akan menjadi istri ketujuhnya itu. Seperti yang sudah-sudah, Bung Karno menembak gadis belia yang ia sapa Yuri itu. Gayung bersambut, Yurike Sanger juga kagum dengan harisma Bung Karno. Selisih usia yang mencapai 45 tahun tak menghalangi keduanya untuk melanjutkan ke pelaminan. Mereka menikah pada tahun 1964. Saat menikah, Yurike menjadi seorang mu'alaf. Sekalipun Yuri telah memeluk Islam, Soekarno kerap mengirimkan surat ucapan Natal kepada Yuri, lengkap dengan uang dan hadiah. Pada Natal tanggal 25 Desember 1964 misalnya. 3 tahun dalam ikatan pernikahan, akhirnya mereka bercerai. Ya maklumlah kalau umur masih muda begitu kan biasa, ada rasa cemburunya, ada ya macam-macam lah. Dan waktu Halo sobat sahabat toko, jumpa lagi di video terbaru dari channel ini. Kali ini kita akan menuntaskan serial Istri-Istri Bung Karno. Ini adalah istri terakhir Bung Karno, Heldi Ja'far. Suatu hari di tahun 1957, di sebuah jalan di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saat itu, Heldi masih berusia 10 tahun. Ia mendapati keriuhan. Kakak-kakaknya dan masyarakat sekitar ingin ke Samarinda menyaksikan pidato Bung Karno. Saat itu, Presiden Soekarno bertandang ke Samarinda. Heldi kecil ngotot ingin ikut menyaksikan pidato Bung Karno. Ia memang kerap mendengarkan pidato Bung Karno melalui siaran radio, dan ia begitu terpukau.
Heldi dilahirkan di Tenggarong 10 Agustus 1947. Ayahnya bernama Haji Ja'far dan ibunya Hajah Hamiah. Ia anak terkecil dari 9 bersaudara. Ayahnya, Haji Ja'far, adalah seorang pemborong. Setelah lulus SMP, Heldi mengikuti kakaknya ke Jakarta melanjutkan pendidikan. Saat itu, Heldi ingin bersekolah di Sekolah Guru Kepandaian Putri di daerah Pasar Baru, Jakarta. Heldi remaja memang menarik perhatian banyak orang. Sosoknya cantik, kulitnya bersih, dan pintar. Kakak Heldi yang bernama Yus dipercaya oleh protokol kepresidenan untuk menyiapkan barisan Bhinneka Tunggal Ika. Ia pun mengajak adiknya untuk turut serta bergabung ke barisan Bhinneka Tunggal Ika. Barisan ini pula yang sebelumnya pernah diikuti oleh Yurike Sanger, istri Bung Karno sebelumnya. Dari sinilah awal perjumpaan Heldi dengan Presiden Soekarno pada tahun 1964 saat menyambut kemenangan tim Piala Thomas. Barisan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan penerima tamu dan Heldi ikut serta di dalamnya. Siapa sangka Bung Karno yang pertama kali melihat Heldi mendatangi Heldi, lalu ia menepuk bahu kiri remaja tersebut dan ia bertanya, asal daerah Heldi. Dari sanalah pertemuan itu semakin intens. Bung Karno pun mulai mendekati Heldi dengan beragam cara. Bahkan pada suatu acara Heldi diajak menari oleh Bung Karno. Padahal di sana banyak orang-orang, tokoh-tokoh, dan wanita-wanita yang lain. Tanggal 12 Mei 1965, seminggu setelah menari, Soekarno mengunjungi rumah kakak Heldi, yaitu Erham. Agustus 65, 3 bulan setelah kedatangan Presiden, Heldi diberikan hadiah sebuah rumah. Rumah itu berada di Jalan Cibatu, Kebayoran Baru. Bahkan oleh Bung Karno, Heldi diberikan juga mobil Holden Premier. Hubungan semakin intens, akhirnya mereka pun menikah. Bung Karno menikah dengan Heldi 5 hari sebelum ulang tahun Bung Karno yang ke-65. Mereka menikah pada 11 Juni 1966. Ketua Dewan Pertimbangan Agung Idham Khalid menjadi saksi pernikahan itu, termasuk Menteri Agama Saifuddin Zuhri. Bung Karno memberikan gelang emas putih bermata berlian dengan kadar 6 karat sebagai mas kawin. Heldi sadar betul bahwa suaminya sudah memiliki banyak istri dan banyak anak yang sudah remaja. Saat itu, anak Bung Karno antara lain adalah Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, Guruh, Taufan, dan Bayu. Maka ia juga harus sadar berbagi waktu dengan istri-istri Bung Karno lainnya. Dalam buku Heldi, Cinta Terakhir Bung Karno, Heldi menuturkan bagaimana malam pertama mereka. Ia masih ingat bagaimana bujukan Bung Karno. Engkau seperti bayi yang wangi. Demikian kata Bung Karno